Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa. Pada video kali ini kita akan membahas 5 tingkatan riya. Tetapi sebelumnya kita akan melihat dulu apa itu riya ya. Ini kita ambil dari kitab Maroki Ubudiyah, yaitu yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai penjelasan, sebagai syarah atas kitab Bidayatul Hidayah punyanya Imam Ghazali ya. Nah, riya, penyakit hati adalah riya. Riya itu apa? Riya adalah syirik kecil atau tersembunyi. Ya, syirik kecil atau tersembunyi. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqu syirkal asghara." Qalu wa ma syirkul asgharu? Qala ar-riya'u. Yang artinya khawatirlah, jauhilah ya, syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ar-riya'u." Riya itu apa? Ya. Kita bisa melihat secara jelas bahwa syirik itu adalah satu dari dua. Ya, syirik itu terbagi menjadi dua, yaitu syirik samar dan syirik terang-terangan. Riya itu ketika kita ya, menonjolkan sifat-sifat baik untuk mencari tempat di hati orang-orang guna memperoleh kedudukan, pangkat, dan wibawa. Ya. Cinta kedudukan dan mengikuti hawa adalah dua hal yang membuat banyak manusia binasa. Apa tadi? Cinta kedudukan dan mengikuti hawa ya. Sudah banyak orang yang binasa diakibatkan oleh berburu atau perburuan mereka terhadap pangkat. Andai kata manusia bersifat objektif dan adil, niscaya mereka mengetahui bahwa sebagian besar ilmu ya, ibadah yang mereka kerjakan dan amalan-amalan yang sudah menjadi adat kebiasaan tidak ada yang memotivasinya, melainkan karena sifat riya di hadapan manusia. Ini menjadi kita ini berjaga-jaga. Jangan-jangan amal-amal kita, ilmu yang kita cari, kemudian apa tadi, ibadah itu dimotivasi oleh riya. Nah, ini bahaya ya, riya. Padahal riya itu menyia-nyiakan pahala amal. Saya ulangi, padahal riya itu menyia-nyiakan pahala amal atau pahala sebuah perbuatan. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang berbuat riya pada hari kiamat nanti akan dipanggil dalam 4 sebutan. Ya kafiru, wahai kafir. Ya fajiru, ya fajiru ini wahai durjana, atau fajir ini adalah orang yang jahat betul ya. Fajir itu kejam ya. Ya ghadiru itu wahai pengkhianat. Ya ghadiru nanti mughadaroh. Ini nanti berkenaan misalnya ada perang, kemudian dia kabur, mughadaroh ya. Mughadaroh secara bahasa artinya pulang. Ya ghadiru ini adalah pengkhianat. Ya masa perang yang teman-teman lain perang dia kembali, ini pengkhianat ya. Ya ghadiru. Ya kemudian yang selanjutnya ya khasiru, wahai orang-orang yang menyesal. Khasirin itu jamaknya ya, menyesal. Merugi sama. Usaha kalian sia-sia dan pahala kalian terhapus ya. Maka tiada bagian untukmu hari ini, dan carilah pahala dari orang-orang yang kamu beramal karenanya. Sana cari. Kalau kamu riya pengen dilihat oleh orang, minta pahala, carilah pahala kepada orang-orang yang kamu pengen lihatkan itu, yang kamu ingin bukan sombongkan, yang kamu pengen melihat. Orang-orang pengen dilihat, nah kan gitu kan. Jadi kalau kita pengen dilihat sama orang tangga kita, cari pahala ke orang-orang tetangga, orang-orang terdekat yang ketika kamu beribadah, ketika kamu beramal di dunia, pengen dilihat oleh mereka. Mintalah pahala sama mereka. Ditantang oleh Allah seperti itu. Nah ini ya. Artinya memang dari Allah sendiri tidak ada pahalanya ya. Dalam riwayat hadis lain disebutkan bahwa seorang mati syahid digiring menuju neraka. Loh, ini syahid loh, digiring menuju neraka. Dia berkata, dia protes ya. Ya Rob, ya Robbi ya, wahai Tuhanku, aku telah dimatikan secara syahid di jalanmu. Maka Allah berfirman, kamu berdusta. Maka Allah berfirman, kamu berdusta. Kamu hanya ingin dikatakan bahwa kamu adalah pemberani, dan telah dikatakan begitu. Orang-orang udah bilang, oh dia pemberani ya. Maka itulah ganjaranmu, sudah. Kamu tidak ada pahalanya, sudah ya, digiring ke neraka. Wah, ini sangat bahaya sekali ya. Ini syahid loh ya. Syahid itu mengorbankan nyawa dalam peperangan ya, karena ada sifat ingin disebut sebagai pemberani, maka kemudian digiring ya, dibawa ke neraka ya.
Ini juga bukan hanya syahid, juga kepada orang yang alim, orang yang pergi haji, yang membaca Quran, dan ibadah-ibadah lain yang intinya itu agar dibilang gini, agar diklaim gini, agar dilabeli gini, maka itu menjadi apa? Riya, ya. Dalam hadis lain ada seorang yang panjang, ini hadis yang panjang, yang kemudian kalau kita bisa kita persingkat, itu ada 5 macam kriteria riya. Nah, pertama, riya dalam masalah agama dengan menampakkan anggota badan, ya. Seperti menampakkan tubuh yang kurus, pucat, terus rambutnya acak-acakan. Nah, ini termasuk riya. Kenapa? Kita lihat. Dengan tubuh yang kurus, ia ingin menunjukkan sedikit makan. Wah, iya, kurus ya orangnya ya. Iya. Kenapa? Dia itu orangnya zuhud, jarang makan. Wah, jadi sengaja mengurus padahal diet. Padahal diet, ya. Yang kedua, wajahnya pucat. Kenapa? Oh, kurang tidur dia pada waktu malam. Ya kenapa? Wah, dia mungkin begadangan, ya, sholat tahajud di malam hari, ya. Padahal begadangan nonton bola. Wajahnya pucat, ngantuk, dan sangat prihatin dengan urusan agama, ya. Karena wah, pucat apa ya, itu gara-gara apa namanya, biar dibilang ahli ibadah, ya. Sedangkan dengan rambut acak-acakan, ia ingin menunjukkan bahwa ia sangat memikirkan masalah agama dan tidak sempat menyisir rambutnya. Rambutnya acak-acakan. Wah, kenapa nggak sempat aku mikirin agama terus, belajar terus, sehingga memikirkan yang lain-lain, sehingga nggak sempat nyisir rambut aja nggak bisa. Itu riya dalam masalah agama. Yang kedua, riya dengan penampilan dan pakaian. Misalnya menundukkan kepala ketika berjalan. Loh, ini bagus. Rasulullah kalau dalam sunnahnya ketika berjalan menundukkan pandangan. Kita juga menundukkan pandangan, tapi kita pengen dilihat orang, ya kan? Bersikap tenang dalam bergerak, ya kan? Menampakkan bekas sujud pada jidatnya. Saya ulangi, menampakkan bekas sujud pada jidatnya, ya. Itu dari hal casing, ya, penampilan dan pakaian. Mengenakan pakaian yang kasar dan tidak membersihkannya, serta membiarkan baju robek dan memakai pakaian yang bertambal. Supaya apa? Supaya dibilang zuhud. Ini riya dalam penampilan. Bisa jadi malah justru niatnya bukan zuhud, tapi ingin dibilang sebagai orang yang zuhud. Termasuk tadi apa? Jidat, bekas jidat, ya, bekas sujud di jidat itu, ya. Ketiga, riya dengan perkataan. Oh, ada juga riya dalam perkataan, ya. Contohnya mengucapkan kata-kata bijak dan menggerakkan bibir saat berzikir di hadapan orang banyak, ya. Subhanallah, menggerakkan bibir, subhanallah, subhanallah, di depan orang, ya, subhanallah, di depan orang banyak. Tapi tujuannya ini bukan nggak boleh, boleh, tapi tujuannya apa dulu, ya. Kalau saya tambahi, mengucapkan kata-kata bijak di Facebook atau di medsos atau di Twitter, nah ini bisa jadi riya. Pagi-pagi kata-katanya bijak, tapi biar dibilang orang alim, biar dibilang orang bijak, ya. Kemudian apalagi dari perkataan tadi, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar di depan hayalak, di depan orang banyak. Termasuk dalam kategori ini adalah menampakkan marah atas perbuatan maksiat. Wah, siapa itu yang berbuat maksiat? Saya marah. Nah, kayak gitu. Itu bisa jadi riya, ya. Menampakkan penyesalan karena orang lain berbuat dosa. Bisa juga melemahkan suara ketika berbicara, suaranya halus gitu, ya, pelan gitu, tapi biar dibilang gini. Melunakkan suara ketika membaca Al-Quran untuk menunjukkan rasa takut dan sedih. Wah, dia kalau baca Quran, wah, suaranya tuh pelan itu, wah. Padahal ya biar dilihat orang supaya tampak sedih. Keempat, riya dengan perbuatan, seperti menampakkan kekhusyuan ketika sholat, berlama-lama saat berdiri, saat sujud, dan saat ruku, tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, serta meluruskan kedua telapak kaki dan tangan. Begitu juga riya ketika berpuasa, riya ketika haji, dan pada saat mengeluarkan zakat, infak maupun sedekah. Sekilas ini ibadah-ibadah yang dianjurkan dalam agama. Tetapi kalau niatnya sudah salah, niatnya adalah ingin, ya, dilihat orang lain, ini bahaya. Nah, ini bahaya, ya. Kelima, bersifat riya kepada teman, para tamu, dan manusia pada umumnya, ya. Misalnya orang yang banyak didatangi tamu dari kalangan ulama, ahli ibadah, yaitu penguasa, calon legislatif, calon wali kota, calon bupati, calon gubernur, atau calon presiden datang ke rumahnya.
ya, agar dilihat, oh ya, riak dia kepada teman, para tamu dan manusia pada umumnya. Oh, kemarin habis ke rumah saya itu. Wah, agar terlihat kedudukan dan pangkatnya ya. Maupun para pejabat supaya dikatakan bahwa mereka mengambil berkah, wah, ngalap berkah darinya karena kemuliaan derajat agamanya. Atau seperti orang yang sering menyebut nama para ulama atau guru agar dikatakan banyak memiliki guru dan banyak belajar dari mereka. Jadi disebutkan nama-nama ulama, nama-nama orang-orang alim agar dikatakan, oh gurunya banyak ya, orang-orang alim, orang-orang besar. Ini ria. Pada hakikatnya para pemirsa, bahwa seluruh perbuatan tadi adalah perbuatan baik yang harus kita lakukan, yang harus kita hiasi dalam akhlak kita. Tetapi ketika niatnya ya dari awal memang agar dilihat oleh manusia, ada sedikit saja agar dilihat oleh orang lain, agar dikatakan ini itu, maka bisa terhapus semuanya, maka bisa menjadi hilang semuanya ya. Maka para pemirsa, mari kita perbaiki niat kita, mari kita terus berbuat baik ya. Bukan berarti kalau kita mempelajari riya ini kemudian kita sudahlah, nggak usah berbuat baik, percuma, nanti juga hilang atau tidak ada. Sudah, tujuan kita adalah berbuat baik, tapi mari kita tandaskan, kita tegaskan ya, kita omongkan, maksudnya kita yakini, kita omongkan kepada diri kita sendiri ya, kita niati bahwa ini semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak mau diduakan. Allah itu tidak mau diduakan. Dia pengennya hambanya itu melakukan segala sesuatu itu hanya untuk Allah. Maka mari ini mudah-mudahan menjadi muhasabah, menjadi introspeksi bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.